Halo, kembali lagi dengan saya di YouTube channel ini untuk memberikan penyuluhan hukum dan edukasi terhadap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat umum. Dan kita akan membahasnya secara teori berdasarkan undang-undang yang terkait. Semoga konten ini sedikit banyak dapat membantu dan mengedukasi masyarakat luas untuk taat pada peraturan hukum. Pada pembahasan kali ini, topik yang akan saya angkat yakni tentang apakah penghibahan harus disetujui oleh anak-anak atau ahli waris lainnya. Banyak kasus di lapangan dijumpai bahwa orang tua ingin menghibahkan sebagian besar hartanya kepada salah satu anak yang lebih disayanginya. Dan menurut pendapat saya, kasus seperti ini tidak diperbolehkan karena melanggar legitimasi calon ahli waris yang lain. Sebelum kita lanjut terhadap pembahasan berikutnya, akan saya terangkan apa itu hibah. Hibah pada pasal 1666 KUH Perdata menegaskan bahwa hibah merupakan pemberian oleh seorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah masih hidup. Bahwa hibah atau atas barang-barang bergerak dapat dilakukan dengan notaris dan barang tidak bergerak atau tanah dengan akta PPAT. Hibah merupakan kehendak bebas dari pemilik barang atau harta penghibah untuk menghibahkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Pemberi hibah secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah. Meskipun hibah merupakan kehendak bebas pemilik barang dan tidak dapat ditarik kembali, tapi dalam keadaan tertentu, jika hibah tersebut melanggar bagian mutlak atau legitimasi atau LP anak sebagai ahli warisnya, dan LP ini dilindungi oleh undang-undang. Dalam hukum waris barat, jika hibah tersebut melanggar LP para ahli waris lainnya, maka dapat dilakukan pemotongan atau inkorting atas hibah tersebut untuk memenuhi LP para ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam, bahwa hibah tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta pemberi hibah. Jika hibah melanggar LP dan lebih dari sepertiga dalam hukum waris Islam, maka para ahli yang merasa terlanggar LP-nya atau haknya dapat mengajukan ke pengadilan umum untuk hukum waris barat dan ke pengadilan agama untuk hukum waris Islam. Dan selama tidak ada yang mempermasalahkan, maka hibah tersebut tetap menjadi hak penerima hibah. Dan dalam pasal 913 KUH Perdata menegaskan bahwa hak mutlak atau LP adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk bagian masing-masing ahli waris. Dan dalam pasal 881 ayat 2 KUH Perdata ditegaskan pula bahwa dengan sesuatu yang pengangkatan ahli waris atau hibah demikian, si yang mewariskan atau menghibahkan tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak. Bagian mutlak tersebut sesuai dengan golongan ahli waris yang bersangkutan. Untuk yang beragama Islam, itu diatur dalam pasal 209 KAIH dan SKB Mahkamah Agung dengan Menteri Agama nomor 7/KMA/1985 dan Al-Quran surat 33 ayat 4-5 bahwa dalam pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah. Oleh karena dapat dipahami jika dalam pemberi hibah dari orang tua kepada anaknya atau kepada pihak lainnya, agar anak-anaknya memberikan persetujuan kepada penghibah, agar tidak melanggar bagian mutlak para ahli waris yang lainnya. Meskipun demikian, persetujuan tersebut tidak merupakan keharusan
karena yang merasa dirugikan di kemudian hari setelah pemberi hibah meninggal dunia dapat menuntut ke pengadilan umum atau agama. Pada sisi yang lain, jika ada anak yang tidak menyetujuinya, maka kehendak bebas pemberi hibah tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, persetujuan tersebut bersifat fakultatif saja. Alangkah lebih baiknya sebelum membuat akta hibah di notaris atau PPAT agar tidak melanggar hak para ahli waris lainnya, dan harus juga meminta persetujuan terlebih dahulu dari para anak-anak lainnya, tapi ini bukan suatu keharusan yang untuk dilakukan. Demikianlah edukasi dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.